Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pray dari channel Jejak Orang Malam ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang faktor-faktor penyebab mata ketiga terbuka sendiri. Sebelumnya kita mundur ke belakang ya. Yang dimaksud dengan mata ketiga itu biasa disebut dengan indera keenam ya. Nah, ini kan kita mempunyai panca indera, ada 5, mata 2 ya. Nah, ini kenapa disebut mata ketiga? Nah, di mana kemampuan untuk melihat alam gaib, kemampuan untuk melihat malak astral ya, makhluk-makhluk astral, apa yang dilihat sama dia menurut nampakannya, sehingga terkesan kalau orang biasa melihatnya orang tersebut terlihat aneh gitu ya. Bahkan diantaranya bukan hanya bisa melihat, tetapi bisa juga berkomunikasi. Hal inilah yang disebut dengan indigo gitu ya. Oke pemirsa, saksikan terus ya videonya. Faktor-faktor penyebab mata ketiga terbuka sendiri, yang pertama adalah transmigrasi energi. Nah, transmigrasi itu berpindahnya suatu energi gitu ya, itu singkatnya aja, yaitu di suatu kejadian apabila seseorang yang sudah meninggal dunia ya, dalam arti orang tersebut mempunyai semasa hidupnya mempunyai kemampuan khusus untuk melihat hal yang gaib, atau disebut mempunyai mata ketiga ya. Orang tersebut meninggal, itu jasad meninggal, tidak bernyawa lagi, kembali ke rahmatullah, tetapi energi daripada orang tersebut akan keluar mencari dan menempati wadah yang baru gitu. Dan apabila wadah tersebut cocok, maka orang yang baru tersebut yang hidup ini ya akan memiliki kemampuan yang sama dengan orang yang sudah mendahulunya itu ya, misalnya. Itu disebut dengan transmigrasi energi, jadi berpindah gitu ya. Yang keduanya adalah faktor keturunan, yaitu kondisi apabila orang tua kita sendiri ya, orang tua kalian, orang tuamu, ada yang memiliki kemampuan penglihatan, melihat yang gaib, baik itu disebut dengan orang tua kita, kakek, nenek, buyut, atau nenek moyang sekalipun yang mempunyai kemampuan untuk melihat yang gaib, maka kemungkinan besar kemampuan tersebut akan menurun kepada salah satu anak ataupun keturunannya gitu. Jadi itu akan disebut dengan mitis, titis, netes. Nah, tapi tidak semuanya pemirsa ya. Jadi itu hanya pilihan aja. Kita kembaliin lagi yang sesuai dengan wadahnya gitu. Yang ketiga adalah mati suri ya, di mana seorang tersebut pernah mengalami yang disebut dengan mati suri. Nah, ini jarang-jarang terjadi ya pemirsa ya. Ya, karena konon katanya orang yang mengalami mati suri itu akan menjadi bertambah atau menjadi berbeda energi, karena orang tersebut secara tidak langsung sudah pernah mengalami atau bahkan menyentuh dunia lain, atau ya, kita menyebutnya alam gaib ya. Sehingga kondisi orang yang sudah mengalami mati suri itu akan
menjadi lebih sensitif ya terhadap keberadaan atau disebut dengan frekuensi ya, keberadaan makhluk astral atau alam gaib gitu. Yang keempatnya adalah karena tragedi. Tragedi ini apabila kondisi seseorang tersebut dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami masalah yang berat ya. Misalnya selalu bersedih, stres ya, kemudian terpuruk, hancur dia sampai ke bawah-bawahnya dalam mengalami kehidupannya itu tanpa disadarinya. Energi orang tersebut akan memicu aktifnya kemampuan yang ada. Salah satunya adalah terbukanya mata ketiga. Nah, itu disebut dengan mempunyai kelebihan khusus ya. Hal tersebut mungkin nggak semuanya ya, tapi ada yang pernah mengalaminya gitu. Yang kelimanya adalah sakit fisik, kondisi di mana seorang yang sering mengalami sakit lama tapi nggak sembuh-sembuh, walaupun sembuh juga lama. Perlahan-lahan orang tersebut menjadi lebih bersih ya, karena batinnya mulai terkikis ya. Jadi dia membenahi dirinya menjadi lebih bersih, tidak ada sifat-sifat buruk ataupun apanya. Jadi seorang tersebut pada akhirnya akan mempunyai kelebihan. Jadi ini mengalami dengan kebangkitan daripada spiritualnya. Jadi harus mengalami jatuh dulu, sakit-sakit. Wah, banyak. Tempat saya ini di video ini suatu lahan kosong terbengkalai ya, kayak gitu. Nah, kalau yang ini kucing nih, ini yang saya pegang tuh kucing, kelihatan kan? Gitu. Mungkin pemirsa bisa melihat apa sih yang ada di belakang saya. Tetapi pada akhirnya nanti pemirsa, ya, cerita daripada yang saya sampaikan ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Nah, itu saya kembaliin lagi pada pemirsa ya. Namanya juga ini saya membahas yang sesuai yang saya tahu aja. Gitu. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi renungan atau bahkan menjadi referensi ya, menambah wawasan lah, khususnya bagi kawan-kawan yang generasi muda ya, untuk tetap kita berpikir logika. Hakikatnya kita ini mempunyai panca indera. Nah, kalau ada yang punya kelebihan khusus, itu hak dia, itu urusan dia gitu misalnya. Demikian video kali ini saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya bersama saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.